warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sigmania, mahasiswa-mahasiswi dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat selalu dan baik-baik aja ya. Kali ini Sigmatal hadir bersama saya Dina Andriani sebagai host yang akan membahas tentang bagaimana menumbuhkan jiwa sportivitas. Olahraga merupakan aktivitas tubuh atau jasmani seseorang untuk menjaga kesehatan. Dengan berolahraga, kita tidak mudah terserang penyakit, apalagi di era pandemi seperti ini. Kesehatan itu sangat penting ya teman-teman. Nah, ngomong-ngomong, kalian tahu nggak sih kemarin pada tanggal 9 September diperingati Hari Olahraga Nasional. Hal ini menjadi pengingat masyarakat bahwa olahraga itu sangat penting untuk menjaga kesehatan. Nah, untuk lebih mengetahui tentang keolahragaan, sekarang aku menghadirkan pengurus dari UKM Formasi. UKM Formasi merupakan unit kegiatan mahasiswa yang ada di kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada tahu nggak sih, pada penasaran nggak sama UKM Formasi itu kayak gimana? Yuk langsung aja kita kepoin. Baik, sudah hadir bersama kita di sini dengan Kak Tebe Khairul Soleh selaku pengurus UKM Formasi. Halo Kak, selamat siang. Ya, selamat siang juga. Kakak gimana nih kabarnya? Alhamdulillah ya, walaupun kita masih terdampak pandemi ya, alhamdulillah sehat lah, karena kita juga sering berolahraga. Sebelumnya nih Kak, saya manggil apa biar enak kalau ngobrolnya gitu? Terserah aja, bawa santai aja, nggak apa. Kakak aja ya? Iya. Baik, sebelumnya kakak ini saat ini disibukin sama apa aja sih? Kalau di UKM Formasi sendiri sih, saya sebagai pengurus bidang 2 PAO, lebih dikenalnya di Formasi itu pembinaan aparatur organisasi. Saya bertanggung jawab atas membina seluruh anggota maupun pengurus internal UKM Formasi, baik dalam hal keintelektualan, keolahragaan, dan berkegiatan juga. Selain membahas keolahragaan, kira-kira untuk mempererat silaturahmi itu kayak gimana caranya di masa pandemi saat ini? Nah, kalau misalkan untuk di masa pandemi ini kita akhir-akhir ini banyak menggunakan forum-forum virtual seperti Google Meet, Zoom, layaknya gitu. Itu membahas terkait ya sekedar ngobrol-ngobrol aja, sekedar forum-forum santai untuk terus menjalin komunikasi antar pengurus maupun anggota, paling itu. Menurut kakak nih, lebih efektifan secara online buat silaturahmi gitu atau offline? Ya tentunya pasti semua orang bilang lebih efektif, semua organisasi pasti bilang bakal lebih efektif kalau offline. Karena kenapa? Mungkin offline kegiatan berjalan dengan lancar dan tidak begitu besar kendala-kendala yang timbul. Kalau misalkan online, kendala-kendala yang timbul itu bukan hanya sekedar di pas kegiatan, akan tetapi sumber daya manusianya juga pasti akan menjadi kendala. Karena di masa pandemi mungkin orang tua kawan-kawan pengurus anggota UKM Formasi khususnya itu banyak yang tidak membolehkan mereka untuk berkunjung ke Serang, apalagi yang di luar Serang gitu kan. Ya, mereka belum boleh untuk ke Serang kan, karena kuliah masih online katanya kan. Dan juga mereka untuk yang cewek-cewek belum punya tempat tinggal di Serang, belum ngekos gitu. Itu paling. Kalau boleh tahu di UKM Formasi ada apa aja sih Kak? Nah, di UKM Formasi itu ada 6 divisi, 4 bidang. 6 divisi, salah satunya itu sepak bola, terus bola voli, tenis meja, badminton, bola basket, dan catur. Itu 6 olahraga itu yang dinaungi oleh UKM Formasi. Dan adapun bidang mungkin ada bidang 1 keintelektualan dan pengembangan masyarakat, bidang 2 itu pembinaan aparatur organisasi, dan bidang 3 pemeliharaan sarana dan prasarana, dan bidang 4 pemberdayaan perempuan.
Untuk saat ini UKM Formasi lagi ada program apa aja ya Kak untuk menyambut mahasiswa baru? Nah, saat ini mungkin masih hangat-hangatnya kegiatan, masih ada kegiatan Ornas, Semarang Ornas, di mana kita kemarin baru saja melaksanakan webinar dan runtutan kegiatan Ornas ini sampai tanggal 15, di mana sampai tanggal 15 itu akan ada lomba poster dan video kreatif yang membahas terkait Ornas ini, yang mana temanya itu ada dua pilihan, ayo olahraga, dan yang kedua itu olahraga di masa pandemi. Itu dua tema besar lomba itu, dan kemungkinan akan diumumkan pemenangnya tanggal 15 September. Selama acara tersebut berjalan, kira-kira ada ini nggak kendala gitu? Ya, yang pasti kendala di setiap kegiatan emang pasti ada ya. Cuman emang alhamdulillah kemarin sudah melaksanakan webinar, berjalan dengan lancar, tidak terlalu besar kendala-kendalanya. Akan tetapi emang ada satu kendala terkait pemateri yang tidak datang satu, yaitu kita mengundang Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Banten sebagai pemateri pertama itu, membahas terkait pembinaan prestasi di masa pandemi. Akan tetapi pihak KONI tidak bisa hadir karena KONI sendiri sibuk akan ada pekan olahraga nasional yang di Papua akan berangkat. Pada hari ini berangkat di tanggal 10. Pemberangkatan pertama. Nah, solusinya itu gimana Kak? Biar kayak acaranya itu berjalan dengan lancar kembali. Karena pasti kalau ada kendala, otomatis kayak ada perubahan jadwal gitu ya. Ya. Itu gimana solusinya Kak? Ya, pasti ketika ada kendala pasti ada perubahan jadwal, emang betul. Kita inisiatifnya kita terus masifkan komunikasi baik peserta maupun panitia serta pemateri juga, bahwasanya ada perubahan jadwal ataupun apa, itu mungkin untuk memperlancar kegiatan tersebut. Nah, strategi apa aja sih Kak untuk menarik mahasiswa baru bergabung di UKM Formasi yang lebih menariknya gitu? Biar mahasiswa baru itu, UKM Formasi nih keren gitu. Itu gimana Kak strateginya? Ya, tentunya kalau biasanya sih kalau offline itu daya tarik untuk UKM Formasi yaitu kegiatan POM, Pekan Olahraga Mahasiswa. Akan tetapi emang di 2 tahun kebelakang ini karena masa pandemi, POM itu tidak terlaksana. POM itu sebenarnya kegiatan rutin setiap tahunnya, yang dimana itu disajikan untuk menyambut mahasiswa-mahasiswa baru biasanya di awal-awal masuk itu tuh. Akan tetapi sekarang mungkin karena POM tidak terlaksana, kita mencoba untuk mengganti dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Contohnya Ornas ini, karena semasa saya berformasi ya, dari tahun ke belakang, saya baru pertama kali mengadakan kegiatan Ornas ini ya sekarang ini, baru merasakan kegiatan Ornas. Nah, mungkin itu sebagai pengganti POM gitu ya, yang dapat dirasakan oleh mahasiswa baru. Dan juga mungkin insya Allah coming soon akan ada lomba e-sport dalam rangkaian Milad UKM Formasi, insya Allah. Semoga dipermudah yang kedepannya dan tercapai kegiatannya. Kalau boleh tahu e-sport itu apa Kak? E-sport itu elektronik, olahraga elektronik. Contohnya seperti game PES, Pro Evolution Soccer, terus Mobile Legend dan PUBG. Itu ya, sekedar. Lalu program apa aja yang sudah terlaksana untuk tahun ini? Program terlaksana sih sebenarnya udah banyak kali ya. Iya. Terutama kegiatan-kegiatan yang dikhususkan untuk internal UKM Formasi, karena ada beberapa kegiatan di Formasi itu ada dua tipe, yang dimana dirasakan oleh internal Formasi, yang khusus untuk internal Formasi, dan juga yang kedua mungkin dirasakan oleh mahasiswa UIN SMA Banten. Nah,
Yang berjalan itu mungkin terkait masa masyarakat UIN yang dirasakan masyarakat UIN itu program latihan rutinnya, di mana ke-6 divisi ini mengadakan latihan rutin. Nah, untuk latihan rutin itu 1 minggu sekali. Voli itu latihan voli hari Senin, dan untuk latihan futsal hari Selasa, latihan basket hari Rabu, latihan badminton Senin malam, dan latihan catur itu Senin sama Kamis. Itu termasuk dari program yang udah terlaksana ya? Iya. Nah, kan kemarin 9 September adalah Hari Olahraga Nasional ya Kak. Apa sih partisipasinya UKM Formasi untuk memperingati Harnas lebih spesifiknya? Selain webinar. Lebih spesifiknya kita bahwasanya kita sebagai insan olahraga yang bergelut di bidang olahraga, tentunya kita wajib untuk merayakan hari besar olahraga yang ada di Indonesia ini khususnya. Jadi dalam rangka memeriahkan itu, makanya kita buat untuk sebuah kegiatan di mana yaitu muncul kemarin kegiatannya Semarak Haornas, di mana isi kegiatannya kan webinar sudah kemarin, terus lomba poster dan video kreatif sedang berjalan, dan mungkin itu sebagai pengganti juga sebenarnya, kegiatan pengganti kegiatan di mana bahwasanya kan biasanya ada POM ketika awal-awal Juni, karena didengar bahwasanya akan ada isu-isu kuliah mulai tatap muka. Nah, disitulah ada peluang kan, insya Allah nih POM tahun ini berjalan, tapi ternyata tambah PPKM dan gak memungkinkan juga, ya kita menginisiatifkan adanya Haornas ini. Mengingat kemarin Hari Olahraga Internasional, bagaimana cara Kakak? Hari Olahraga Nasional. Oh iya, maaf. Mengingat kemarin Hari Olahraga Nasional, bagaimana cara Kakak untuk menumbuhkan rasa sportivitas keolahragaan diri untuk diri sendiri ataupun untuk penonton Sigma Talk ini? Ya, untuk menumbuhkan sportivitas dari diri sendiri ataupun ini, mungkin pertama-tama kita harus tetap berolahraga walaupun di masa pandemi. Karena itu sehat itu mahal, ya kan? Iya, berharga. Sebenarnya yang dipaparkan beberapa pemateri yang kemarin itu banyak olahraga ringan yang bisa dilakukan di rumah walaupun di saat pandemi ini. Yang pertama itu kuncinya bangun pagi hari. Terus setelah bangun pagi hari mulai olahraga ringan, contohnya push up, sit up, back up, dan segala macam. Itu sebagai cara untuk menjaga imunitas tubuh dan menjaga stamina kita juga. Ketika sudah open, stamina kita tetap terjaga dan tidak kendor saat berolahraga di luar ruangan lagi. Selama Kakak jadi pengurus UKM Formasi, seperti apa sih kesan Kakak dan pengalaman Kakak? Nah, kesan saya sih emang UKM Formasi itu lebih dikenal dengan lebih kental dengan kekeluargaannya. Dalam artian di sini kekeluargaan, di mana kita ibarat kasarnya kita makan bareng-bareng, kita gak makan juga bareng-bareng gitu tuh, ibarat kasarnya gitu. Itu yang lebih berkesan banget di UKM Formasi. Dan untuk kegiatan-kegiatannya juga bisa dibilang kegiatan UKM Formasi itu hampir setiap bulan ada aja, makanya padat gitu kan. Jadi di situ kita bisa mendapatkan keilmuan terkait manajemen kegiatannya, terkait pengelolaan kegiatan, intelektual segala macam. Di sini saya mendapatkan itu gitu. Baik terkait administrasi kan sudah menyerap. Itu mungkin. Gitu ya. Terakhir, ada pesan atau harapan yang untuk disampaikan kepada UKM Formasi ke depannya? Ya, mungkin ke depannya UKM Formasi bisa lebih jaya gitu kan. Dan satu mungkin ada harapan besar, yaitu lembaga kembali percaya kepada UKM Formasi.
Itu mungkin salah satu harapan besarnya. Karena akhir-akhir ini beberapa tahun kebelakang ini pihak lembaga UIN SMA Banten agak kurang percaya terhadap UKM Farmasi. Banyak banyak cabur olahraga yang dinaungi oleh UKM Farmasi akan tetapi di-scut oleh lembaga, dan juga sarana prasarana juga tidak memadai. Mungkin itu harapan besarnya. Semoga yang ke depan bisa lebih jaya lagi dan sarana prasarana semakin lengkap. Terima kasih sudah meluangkan waktu Kakak untuk acara Sigma Talk ini. Baik semuanya, tak terasa beberapa menit sudah berlalu. Jangan lupa follow akun media sosial LPM Sigma di Instagram, YouTube, Facebook, dan website untuk mendapatkan informasi terupdate dan menarik dari LPM Sigma. Nah, ini saatnya Dina pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.